Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putriaulia, saya dari kelas 1C, program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas terkait 5 materi mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andri Hendriadi, SSI MKOM. Saya akan membahas terkait basis data dalam keuangan, sistem informasi akuntansi, pemrograman bahasa C, kecerdasan buatan, serta big data. Berikut penjelasan video presentasi saya. Materi pertama yang akan saya bahas adalah materi terkait basis data dalam bidang keuangan. Pertama-tama, marilah kita bahas tentang pengertian dari basis data. Jadi, basis data merupakan kumpulan informasi yang terorganisir dengan metode tertentu supaya mudah diakses, dikelola, serta diperbarui. Basis informasi ini bisa berbentuk kumpulan data yang terpaut satu sama lain, serta ditaruh di dalam sesuatu sistem PC. Pada biasanya, informasi dalam basis data ini atau bisa juga disebut dengan basis informasi, disusun dalam tabel yang terdiri dari basis serta kolom. Tiap baris dalam tabel mewakili satu entitas ataupun record. Sebaliknya, kolom menaruh atribut ataupun data khusus tentang entitas tersebut. Basis informasi membolehkan pengguna untuk menaruh, mengambil, mengganti, serta menghapus informasi dengan efektif. Selanjutnya, basis data yang umumnya digunakan dalam bidang keuangan itu meliputi yang pertama, ada Relational Database Management System atau disingkat RDBMS, 2. Data Warehouse, yang ketiga NoSQL Databases atau yang bisa disebut juga dengan NoSQL Databases, yang keempat In-Memory Databases, dan yang kelima Graph Databases. Relational Database Management System (RDBMS) ini adalah jenis basis data yang menggunakan tabel untuk menyimpan data dan mengorganisasikannya dalam baris dan kolom. Contoh RDBMS yang sering digunakan dalam keuangan meliputi Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. RDBMS sangat baik untuk menyimpan data transaksi, data pelanggan, dan data keuangan lainnya. Manfaat utama RDBMS adalah menyediakan cara intuitif untuk mempresentasikan data dan memungkinkan akses mudah ke titik data terkait. Akibatnya, database relasional yang paling sering digunakan oleh organisasi perlu mengelola data terstruktur dalam jumlah besar, mulai dari pelacakan inventaris, pemrosesan data transaksional, hingga pencatatan aplikasi. Selanjutnya, bahasan tentang basis data yang sering digunakan dalam bidang keuangan yang kedua, yaitu SQL atau SQL atau Structured Query Language. SQL ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. SQL memainkan peran penting dalam pengelolaan data dan pertanyaan terhadap basis data relasional. Dan berikut beberapa perintah dasar SQL. Yang pertama itu ada select. Select digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel. Yang kedua ada insert. Insert digunakan untuk menyisipkan data baru ke dalam tabel. Yang ketiga ada update. Update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Dan yang terakhir, delete. Delete digunakan untuk menghapus data. Selanjutnya, data warehouse. Data warehouse atau gudang data ini dalam bidang keuangan adalah suatu sistem penyimpanan data yang dirancang khusus untuk menggabungkan dan menganalisis informasi keuangan dari berbagai sumber. Data warehouse ini menyediakan platform terpusat untuk menyimpan data historis dan saat ini yang berkaitan dengan keuangan suatu organisasi. Data warehouse menggabungkan data keuangan dari berbagai sumber, termasuk sistem transaksi, sistem manajemen keuangan, dan sumber data lainnya. Hal ini membantu dalam menciptakan gambaran lengkap tentang situasi keuangan perusahaan.
Selanjutnya NoSQL atau Not Only SQL. NoSQL ini adalah kategori basis data yang tidak mematuhi model relasional tradisional yang digunakan dalam basis data SQL. Basis data NoSQL dirancang untuk menangani volume data yang besar, pertumbuhan skala horizontal, dan fleksibilitas skema yang tinggi. Basis data NoSQL ini biasanya digunakan dalam konteks aplikasi web yang membutuhkan performa tinggi, skala besar, dan struktur data yang beragam. Selanjutnya, In-Memory Database. In-Memory Databases atau IMDb ini memiliki penerapan yang signifikan dalam bidang keuangan, di mana kecepatan dan responsibilitas real-time sangat penting untuk pengambilan keputusan yang cepat. Analisis data real-time. Dalam industri keuangan, ketersediaan data real-time sangat penting untuk memahami perubahan pasar, mengidentifikasi peluang investasi, dan mengelola risiko. IMDb memungkinkan analisis data instan tanpa keterlambatan, memungkinkan institusi keuangan untuk merespon perubahan pasar secara secepat mungkin. Lalu ada Graph Database. Graph Databases atau basis data grafik memiliki penerapan yang signifikan dalam bidang keuangan, terutama karena kemampuannya untuk memodelkan dan menganalisis hubungan kompleks di antara entitas-entitas yang ada. Berikut adalah beberapa cara di mana graph databases digunakan dalam konteks keuangan. Yang pertama, pemrosesan transaksi anti pencucian uang atau AML. Graph database dapat digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara rekening keuangan, transaksi, dan entitas terkait. Ini membantu lembaga keuangan dalam mendeteksi pola yang mencurigakan dan potensi pencucian uang. Yang kedua, analisis risiko kredit. Basis data grafik memungkinkan modelisasi hubungan antar peminjam, pemberi pinjaman, dan entitas terkait lainnya. Ini membantu lembaga keuangan dalam melakukan analisis risiko kredit dengan lebih mendalam, mengidentifikasi koneksi yang mungkin mempengaruhi kelayakan kredit. Yang ketiga, manajemen penagihan dan koleksi. Dalam menangani penagihan dan koleksi, graph databases dapat membantu melacak hubungan antara pelanggan, tagihan, pembayaran, dan informasi lainnya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi proses penagihan dan membantu dalam pemahaman lebih baik tentang profil risiko pelanggan. Dan yang terakhir terkait cara di mana graph database digunakan dalam konteks keuangan, yaitu bisa digunakan untuk menganalisis pasar modal. Graph database dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara perusahaan, investor, institusi keuangan, dan instrumen keuangan. Selain itu, saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis basis data menurut pengaksesannya. Jenis-jenis ini terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama, basis data individual adalah basis data yang digunakan perorangan. Biasanya basis data ini banyak dijumpai pada PC, misalnya Miss Access, yang biasanya digunakan untuk mengelola basis data untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, basis data perusahaan. Basis data perusahaan adalah basis data yang dimaksudkan untuk diakses oleh sejumlah pegawai dalam sebuah perusahaan dalam sebuah lokasi. Basis data ini disimpan dalam sebuah server dan para pemakai dapat mengakses dari setiap komputer klien. Basis data dalam bidang keuangan ini masuk ke dalam basis data perusahaan. Yang ketiga, basis data terdistribusi adalah basis data yang disimpan pada sejumlah komputer yang terletak pada beberapa lokasi. Model seperti ini banyak digunakan pada bank yang memiliki banyak cabang di berbagai kota dan melayani transaksi perbankan yang bersifat online. Basis data dalam bidang keuangan juga bisa menggunakan terkait dengan basis data terdistribusi. Dan yang terakhir, bank data publik. Bank data publik adalah jenis basis data yang dapat diakses oleh siapa saja. Sebagai contoh, banyak situs web yang menyediakan data yang bersifat publik dan dapat diambil oleh siapa saja.
Basis data individual dirancang oleh perseorangan, sedangkan untuk basis data perusahaan, basis data terdistribusi, dan bank data publik didesain oleh data administrator atau DA dan dikelola oleh seorang spesialis yang dinamakan database administrator atau DBA. Itu tadi pembahasan mengenai basis data dalam bidang keuangan. Kesimpulannya, basis data merupakan kumpulan informasi yang terorganisir dengan metode tertentu supaya mudah diakses dan dikelola. Dengan berbagai macam jenis-jenis yang termasuk dalam basis data, yaitu Relational Database Management System, Data Warehouse, NoSQL Database, dan In-Memory Database, serta Graph Database. Materi kedua yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu materi terkait sistem informasi akuntansi. Sebelum masuk ke sistem informasi akuntansinya, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari sistem informasi itu sendiri. Jadi, sistem informasi merupakan kerangka kerja yang melibatkan manusia dan kecanggihan teknologi untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Sistem informasi berfokus pada pengetahuan, proses, dan komunikasi. Sistem informasi dibedakan dari aspek fungsionalnya. Komponen utama dalam sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan pengguna sistem informasi ini, yang tidak lain tidak bukan adalah manusia. Selanjutnya kaitan akuntansi dengan sistem informasi yang sebelumnya saya jelaskan, di mana akuntansi sendiri ini menggunakan sistem informasi untuk membantu para akuntan terhindar dari kesalahan pada pelaporan keuangan, meningkatkan ketelitian dan informasi keuangan yang mereka dapatkan. Sistem informasi akuntansi menurut Stephen A. Moskow adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak eksternal seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditur, dan juga kepada pihak internal, terutama pihak manajemen suatu perusahaan. Akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan yang menyajikan data keuangan kualitatif sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi membutuhkan sistem yang bertujuan untuk penyampaian hasil data keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam penyampaiannya dibantu dengan sistem informasi yang melibatkan teknologi agar berjalan secara optimal. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait proses umum sistem informasi akuntansi. Di sini ada gambar terkait model umum SIA atau sistem informasi akuntansi yang diawali dengan sumber data dari eksternal. Jadi datanya diperoleh dari pihak eksternal berupa misalnya dokumen-dokumen transaksi dan lain-lainnya. Itu semuanya dikumpulkan, lalu diolah, dan akan memperoleh hasil. Nah, hasil tersebut akan diserahkan kepada pihak akhir eksternal dan juga pihak akhir internal. Apabila kepada pihak akhir eksternal, maka tidak ada lagi proses. Namun untuk pihak akhir internal akan mengalami proses umpan balik. Umpan balik ini maksudnya adalah feedback atas informasi yang disajikan dapat dikirimkan ke entitas sehingga dapat diketahui perihal apa saja yang dapat dipertahankan atau perlu perbaikan. Jadi maksudnya ketika sudah ada hasilnya itu akan diketahui nih mana proses yang terlewat atau yang perlu perbaikan atau yang dipertahankan dan ditingkatkan lagi itu bagian mana.
lalu diserahkan kepada sumber data internal dan dikumpulkan kembali. Selanjutnya ada tipe sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini ada 3. Yang pertama sistem manual, yang kedua akuntansi berbasis komputer, dan yang ketiga sistem database. Sistem manual ini akuntansi dikerjakan sebagian besar oleh manusia menggunakan media kertas, sehingga risiko kesalahan datanya akan lebih besar. Meskipun menggunakan komputer dalam pencatatan dan penyimpanan data, tetapi pemrosesan tetap dijalankan oleh tenaga manusia tanpa memanfaatkan fungsi dan sistem dalam komputer tersebut. Yang kedua ada yang lebih canggih, yaitu sistem akuntansi berbasis komputer. Dalam sistem ini, pengguna dapat lebih sering menyimpan data dalam komputer sebagai dokumen sumber transaksi dengan memanfaatkan fungsi dan sistem dalam komputer. Pengendalian internal dan pemeriksaan perubahan dapat dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan. Dan yang ketiga, sistem database. Sistem database memungkinkan pengurangan inefisiensi dengan cara memisahkan sistem database terkait dalam mengelola data seperti pemisahan enterprise resource planning dengan metode persamaan akuntansi. Dalam sistem ini, perusahaan dapat mengenali data keuangan dan non-keuangan dan menyimpan informasi tersebut dalam data warehouse. Selanjutnya, ada yang dinamakan Transaction Processing System atau sistem pemrosesan transaksi. Adalah sistem pemrosesan informasi yang digunakan untuk transaksi bisnis di mana data transaksi dicatat, dikumpulkan, dan dimodifikasi, menyediakan lingkungan eksekusi yang menjamin ketersediaan, keamanan, dan integritas data. Selain itu, sistem seperti itu memastikan waktu respons yang cepat dan akurat. Di sini ada contoh penerapannya dari sistem pemrosesan transaksi. Contoh yang pertama, misalkan David membeli baju dari toko Amazon, pengecer pakaian online. Dia menggunakan kartu kredit untuk membayar barang tersebut. Nah, ketika David sudah membayar ini, TPS perusahaan akan mengumpulkan informasi kartu kredit, berkomunikasi dengan bank, dan mengotorisasi pembelian berdasarkan saldo rekeningnya David. Contoh penerapan yang kedua, misalnya John membayar biaya berlangganan Chill TV di setiap awal bulan untuk menonton acara TV dan film terbaru. Nah, kemudian TPS Chill TV memproses semua transaksi bersamaan sebagai satu set. Sistem memproses serangkaian transaksi sebulan sekali, sehingga membutuhkan daya komputasi yang tinggi. Oleh karena itu, penundaan pemrosesan transaksi dapat diterima dalam kasus ini. Lalu ada karakteristik dari TPS. Yang pertama, pencatatan transaksi. TPS mencatat setiap transaksi bisnis yang terjadi dalam organisasi, termasuk penjualan, pembelian, pembayaran, dan kegiatan bisnis lainnya. Yang kedua, proses otomatis. TPS dirancang untuk memproses transaksi secara otomatis, mengurangi keterlambatan dan kesalahan manusiawi. Proses ini sering dilakukan dalam waktu nyata atau mendekati waktu nyata, atau real time. Kecepatan dan efisiensi. TPS berfokus pada penanganan transaksi dengan cepat dan efisien. Kecepatan pemrosesan menjadi kritis, terutama untuk mendukung operasi bisnis yang memerlukan respon instan. Selanjutnya ada integritas data. Sistem ini menjaga integritas data dengan memastikan bahwa transaksi diproses dan dicatat dengan benar. Hal ini mencakup verifikasi data, validasi, dan pengelolaan konflik. Pengolahan transaksi massal. TPS mampu mengelola sejumlah besar transaksi dalam waktu yang singkat. Ini penting untuk organisasi dengan volume transaksi yang tinggi, seperti perusahaan retail atau perbankan. Ketergantungan pada database. TPS seringkali bergantung pada sistem manajemen basis data untuk menyimpan dan mengelola data transaksi. Basis data ini berfungsi sebagai penyimpanan utama untuk catatan transaksi. Lalu masih ada lagi
karakteristik TPS, yaitu sistem terdistribusi. Dalam beberapa kasus, TPS dapat beroperasi secara terdistribusi di berbagai lokasi fisik untuk mendukung organisasi yang memiliki cabang atau kantor di berbagai lokasi. Dan yang terakhir, audit trails. TPS menyediakan jejak audit atau pencatatan aktivitas transaksi. Ini penting untuk tujuan audit dan pemeliharaan keamanan sistem. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi yang kedua tentang sistem informasi akuntansi. Kesimpulannya, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dapat mengolah, menggolongkan, dan menganalisis data-data transaksi atau keuangan dalam bidang akuntansi untuk memudahkan para akuntan dalam pelaporan keuangan tersebut. Dalam penyampaiannya dibantu dengan teknologi agar berjalan secara optimal. Adapun tipe sistem informasi akuntansi itu ada sistem manual, sistem akuntansi berbasis komputer, dan juga yang paling canggih itu sistem database. Dan ada yang dinamakan transaksi processing system atau sistem prosesan transaksi, atau sistem pemrosesan informasi yang digunakan untuk transaksi bisnis, di mana transaksi itu dicatat dan dikumpulkan. Dan juga terdapat karakteristik dari TPS itu sendiri. Sekian dari materi yang kedua, kita lanjut ke materi yang ketiga. Selanjutnya, bahasan tentang bahasa pemrograman C. Yang pertama-tama, sejarah bahasa C. Jadi, bahasa C merupakan perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Rickards pada tahun 1967. Selanjutnya, bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut bahasa B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C yang sedang saya presentasikan sekarang. Bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratories Inc. Sekarang adalah AT&T Bell Laboratories. Bahasa C pertama kali digunakan di Computer Digital Equipment Corporation PDP 11 yang menggunakan sistem operasi Unix. Hingga saat ini penggunaan bahasa C telah merata di seluruh dunia. Hampir semua perguruan tinggi di dunia menjadikan bahasa C sebagai salah satu mata kuliah wajib. Selain itu, banyak bahasa pemrograman populer seperti PHP dan Java menggunakan sintaks dasar yang mirip bahasa C. Oleh karena itu, kita juga sangat perlu mempelajarinya. Bahasa C memiliki kelebihan-kelebihannya, yaitu bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Yang kedua, kode bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Yang ketiga, bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, hanya terdapat 32 kata kunci. Yang keempat, proses executable program bahasa C lebih cepat daripada bahasa-bahasa lainnya. Yang kelima, dukungan pustaka yang banyak. Dan yang terakhir, C adalah bahasa yang terstruktur. Bahasa C merupakan bahasa tingkat menengah. Namun, dari kelebihan tersebut ada juga kekurangan bahasa C. Yang pertama, banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Yang kedua, bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Mengenal editor bahasa C. Buka editor bahasa C yang ada, seperti Bartlein C, Turbo C, dan sebagainya. Semua program yang ada di tutorial ini bisa dicoba Turbo C. Sekilas mengenai editor Turbo C. Untuk mengkompilasi program, langkah-langkahnya: yang pertama, pilih menu compile dengan menekan Alt plus C. Yang kedua, pilih submenu compile dan enter. Nah, selanjutnya, struktur dasar bahasa C. Nah, di sini ada contoh struktur bahasa C.
di mana penjelasannya yaitu include berfungsi untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada file header. Sedangkan stdio H merupakan file header yang berisi fungsi dasar yang dibutuhkan membuat program seperti fungsi print. Dan file stdio H sudah tersedia di komputer saat menginstal GCC. Lalu yang kedua, ini ada void. Void sebuah pernyataan pembuatan fungsi yang tidak memiliki nilai balik atau return. Main adalah fungsi atau metode utama yang pertama kali dieksekusi oleh compiler C. Dan print sebuah fungsi untuk menampilkan statement pada output program. Contoh penulisan program bahasa C. Sini ada contoh 1 dan contoh 2. Kedua program di atas bila dijalankan akan menghasilkan hasil yang sama berupa tulisan bahasa C di layar. Namun dari segi penulisannya, program yang pertama tampak lebih mudah dibaca dan lebih rapih dibandingkan dengan program yang kedua. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video di mana saya mencoba untuk mengaplikasikan yang sebelumnya saya jelaskan.
Materi selanjutnya adalah terkait kecerdasan buatan. Istilah kecerdasan buatan ini sering kita dengar pada zaman dimana kemajuan teknologi semakin gencar-gencarnya. Jadi sebenarnya apa sih itu kecerdasan buatan? Jadi kecerdasan buatan atau istilah aslinya Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu disiplin ilmu dalam bidang komputer yang terus berkembang. Bidang kecerdasan buatan ini berusaha tidak hanya untuk memahami, tetapi juga untuk membangun entitas cerdas. AI meliputi banyak sub-bidang mulai dari bidang umum sampai untuk tugas-tugas spesifik. Contoh AI yang sering digunakan yaitu misalnya web chat GPT, di mana semua orang yang ingin menanyakan sesuatu maka langsung ada jawabannya di chat GPT tersebut. Itu menunjukkan bahwa sistem AI ini dibuat atau dirancang untuk memperoleh program yang dapat berperilaku seperti manusia. Atau ada pun contoh lain seperti AI yang dapat membuat gambar sesuai perintah dari kita yang menjalankan komputer tersebut. Jadi kita menuliskan deskripsi-deskripsinya tentang apa yang ingin AI tersebut hasilkan dalam bentuk gambar. Maka AI tersebut dengan otomatis akan memunculkan gambar yang sesuai dengan deskripsi yang kita tuliskan. Selanjutnya bahasan tentang sejarah kecerdasan buatan. Yang pertama ada cikal bakal kecerdasan buatan. Ini berawal dari tahun 1943 sampai 1955. Cikal bakal AI dikerjakan oleh McCulloch and Pitts dengan neuron buatan yang menirukan cara kerja neuron manusia dengan logika proporsional. Bisa menyelesaikan fungsi komputasi dengan struktur neuron network. Hepbian Learning memperkenalkan aturan sederhana untuk mengupdate kekuatan antar neuron. Minsky dan Edmonds membangun komputer neural network pertama pada tahun 1950. Alan Turing dianggap sebagai orang pertama yang mengeluarkan pikiran tentang AI secara lengkap pada artikelnya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence pada tahun 1950. Lalu pada tahun 1956 lahirlah kecerdasan buatan. McCarthy menginisiasi Dartmouth Workshop pada tahun 1956 yang melahirkan suatu nama bidang baru, yaitu Artificial Intelligence. Mengapa AI berbeda dengan disiplin ilmu lain yang serupa? Karena AI berfokus menirukan kemampuan manusia seperti kreativitas, pengembangan diri, dan penggunaan bahasa. Selain itu juga karena metodologi AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berupaya membangun mesin yang berfungsi otonom pada lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah. Awal mula AI yang penuh antusias dan harapan besar. Ini terjadi pada tahun 1952 sampai 1969. Merupakan tahap pengembangan aplikasi AI yang sukses jika dibandingkan dengan program komputer primitif. Banyak aplikasi AI yang berhasil sehingga memunculkan istilah evolusi mesin. Selanjutnya AI menjadi industri. Tahap ini dimulai sejak tahun 1980 hingga sekarang. Aplikasi komersial pertama menggunakan sistem pakar bernama R1 yang digunakan oleh perusahaan Amerika pada tahun 1982. Jepang juga membentuk proyek jangka panjang menggunakan komputer cerdas berbasis Prolog. Selanjutnya, tahap kecerdasan buatan menjadi disiplin ilmu yang dimulai pada tahun 1987 hingga sekarang, dan AI menampakkan diri di semua bidang. Diawali pada tahun 1995 sampai sekarang. Nah, adapun tujuan dari AI menurut Winston dan Prendergast tahun 1984, tujuan dari kecerdasan buatan adalah yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, memahami apakah kecerdasan
atau intelligence itu. Yang ketiga, membuat mesin menjadi lebih berguna. Nah, selanjutnya ada dimensi kecerdasan. Dimensi kecerdasan ini ada 4, yaitu thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, dan acting rationally. Thinking humanly mampu berpikir seperti manusia dalam segi kognitif, mengerti apa itu kesedihan atau kesenangan. Introspection mencoba menangkap pemahaman atas dirinya sendiri. Psychology experiment dapat dibilang meniru bagaimana proses berpikir di otak terjadi. Yang kedua, thinking rationally. Pada dimensi ini, agen mampu berpikir secara rasional. Sederhananya, sesuai dengan konsep logika matematika, yaitu silogisme, pola-pola untuk struktur argumen yang selalu memberikan kesimpulan yang benar dari premis yang benar. Thinking humanly lebih cenderung pada permodelan kognitif secara umum, sementara dimensi thinking rationally cenderung pada permodelan proses berpikir dengan prinsip optimisasi apa yang harus dilakukan agar hasilnya optimal. Yang ketiga, acting humanly. Pada dimensi ini, agen mampu bertindak dan berinteraksi layaknya seperti manusia. Contoh terkenal untuk hal ini adalah Turing Test. Tujuan dari Turing Test adalah untuk mengevaluasi apakah suatu sistem mampu menipu manusia. Disediakan seorang juri, kemudian juri berinteraksi dengan sesuatu di balik layar. Sesuatu di balik layar ini bisa jadi manusia atau program. Program dianggap mampu bertingkah atau berinteraksi seperti layaknya manusia apabila juri tidak dapat membedakan ia sedang berkomunikasi dengan manusia atau program. Yang keempat, acting rationally. Pada dimensi ini, agen mampu bertingkah dengan optimal. Tindakan optimal belum tentu menyerupai tindakan manusia, karena tindakan manusia belum tentu optimal. Misalnya, agen yang mampu memiliki rute terpendek dari suatu kota A ke kota B untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sebagai manusia, bisa saja kita mencari jalan sesuka hati. Itu tadi terkait dimensi kecerdasan. Selanjutnya, bidang aplikasi AI. Yang pertama, itu sistem pakar atau expert system, yaitu program konsultasi atau advisory yang mencoba menirukan proses penalaran seorang pakar atau ahli dalam memecahkan masalah yang rumit. Sistem pakar merupakan aplikasi AI yang paling banyak. Lebih detail tentang sistem pakar akan diberikan. Yang kedua, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing yang memberi kemampuan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa mereka sendiri, bahasa manusia, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan cara percakapan alih-alih menggunakan perintah yang biasa digunakan dalam bahasa komputer biasa. Yang ketiga, pemahaman ucapan atau suara atau speech or voice understanding adalah teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Proses ini mengizinkan seseorang berkomunikasi dan dengan komputer dengan cara berbicara kepadanya. Secara umum, prosesnya adalah usaha untuk menerjemahkan apa yang diucapkan seorang manusia menjadi kata-kata atau kalimat yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang keempat, ada sistem sensor dan robotika. Sistem sensor seperti sistem visi dan pencitraan serta sistem pengolahan sinyal merupakan bagian dari robotika. Sebuah robot yaitu perangkat elektromekanik yang diprogram untuk melakukan tugas manual. Tidak semuanya merupakan bagian dari AI. Yang kelima, ada komputer visi atau computer vision, merupakan kombinasi dari pencitraan, pengolahan citra, pengenalan pola, serta proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari komputer visi adalah untuk menerjemahkan suatu pemandangan. Komputer visi banyak dipakai dalam kendali kualitas produk industri. Lalu ada representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu representasi logika. Representasi jenis ini menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal untuk mempresentasikan basis pengetahuan. Yang kedua, representasi prosedural. Representasi menggambarkan pengetahuan kumpulan instruksi untuk memecahkan suatu problema. Yang ketiga, representasi network. Representasi ini menangkap pengetahuan sebagai graf di mana simpul-simpulnya menggambarkan objek atau konsep dari problema yang dihadapi, sedangkan edge-nya menggambarkan hubungan atau asosiasi antar merek.
Yang keempat, representasi terstruktur. Representasi terstruktur memperluas network dengan cara membuat setiap simpulnya menjadi sebuah struktur data kompleks. Itu tadi terkait dengan bahasan kecerdasan buatan. Kesimpulannya yaitu kecerdasan buatan merupakan suatu disiplin ilmu dalam bidang komputer yang terus berkembang, di mana manusia membuat sistem menjadi berperilaku seperti manusia, dan terdapat dimensi-dimensi kecerdasannya. Yang pertama, thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, dan acting rationally, yang bertujuan untuk membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apakah kecerdasan itu, dan membuat mesin menjadi lebih berguna. Materi terakhir yang saya bahas pada video ini adalah terkait tentang big data. Yang pertama, bahasan tentang latar belakang mengapa adanya big data. Analisis kumpulan data dalam jumlah besar sangat penting dilakukan untuk proyek penelitian mendatang di berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan karena data terus berkembang dari berbagai sumber dan dengan jenis yang heterogen, terdiri dari format semi terstruktur, tidak terstruktur, dalam format dengan dimensi tinggi atau high dimensional, atau terikat dengan waktu. Data dalam jumlah besar membantu dalam pengembangan model statistik baru, teknik, dan metode untuk memprediksi perilaku data dan kebutuhan bisnis dapat dipahami dengan lebih mudah. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada konsep big data adalah volume, kecepatan, variasi, kebenaran atau validasi data, dan nilai atau value. Contoh big data adalah data orang yang dihasilkan melalui media sosial. Data waktu besar membantu menganalisis pola dalam data sehingga perilaku orang dan bisnis dapat dipahami dengan mudah. Ini membantu dalam pemrosesan yang efisien dan karenanya kepuasan pelanggan. Data yang terlibat dalam big data dapat terstruktur atau tidak terstruktur, alami atau diproses, atau terkait dengan waktu. Nah, masuk ke definisi big data. Big data adalah kumpulan data berskala besar yang tidak bisa ditangani atau dikelola dengan manajemen data konvensional yang umum digunakan. Metode analitik juga dibutuhkan untuk mengambil, menyimpan, mengakses, mengelola, dan memvisualisasikan data dalam kurun waktu tertentu. Konsep big data mempercepat sebuah revolusi baru dalam proses pengelolaan data dengan skala besar di berbagai disiplin ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, tools dan teknik inovatif harus dikembangkan dalam analisis data untuk memenuhi tantangan dan target dalam menganalisis kumpulan data berskala besar. Berdasarkan hal ini, maka diperlukan kerangka kerja yang mampu diterapkan pada komputasi berkecepatan tinggi serta sistem penyimpanan yang mampu secara dinamis penampung data dengan skala besar. Generasi data skala besar ini memiliki 5 karakteristik utama yang harus diperhatikan, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Ini juga terdapat pada slide sebelumnya. Selanjutnya, model big data. Secara umum, model big data dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu Massively Parallel Processing atau MPP systems, MapReduce atau MR-based system, Bulk Synchronous Parallel atau BSP systems, dan in-memory models. Nah, di sini ada gambarnya computing model dan in-memory models. Dalam sistem MPP dapat dibagi menjadi beberapa partisi yang tersebar di beberapa server, di mana setiap server memiliki memori untuk memproses data secara lokal. Tidak ada pembagian level disk untuk digunakan bersama pada sistem MPP Teradata, EPS Hawk, Greenplum, IBM Netezza merupakan beberapa sistem berbasis NPP. Sedangkan MapReduce merupakan kerangka kerja komputasi yang bergantung pada tugas map dan reduce.
Apache Hadoop merupakan sistem open source yang menggunakan pendekatan MapReduce. Pada sistem BSP, komputasi berlangsung dalam bentuk iterasi atau super steps. Pada setiap langkah, perhitungan atau komputasi bersamaan ini dilakukan secara paralel pada node cluster dengan menggunakan sinkronisasi global untuk melakukan pertukaran informasi antar proses. Apache Hama, Parallel Graph merupakan beberapa contoh kerangka kerja berbasis BSP. Sedangkan yang kanan, model in memory, adalah sistem di mana penyimpanan data berubah dari perangkat penyimpanan sekunder ke perangkat penyimpanan utama yang memiliki kinerja 100 kali lebih cepat dilihat dari waktu respon dan throughput yang dihasilkan. Model in memory dapat dikategorikan ke dalam sistem basis data in memory, sistem pemrosesan in memory, dan sistem proses in memory secara real time. Sistem basis data ini in memory mirip dengan sistem MPP, tetapi pada implementasinya setiap server memiliki jumlah memori yang terbatas. Selanjutnya, komponen Big Data. Secara umum, Big Data terdiri dari 4 komponen utama, yaitu Machine Learning atau ML, Natural Language Processing atau NLP, Business Intelligence atau BI, dan Cloud Computing. Machine Learning atau ML merupakan suatu komputer diharapkan dapat menggunakan algoritma dan model statistik untuk melakukan tugas tertentu tanpa instruksi secara eksplisit, baik dari pengguna maupun dari sistem lain. Implementasi ML memberikan hasil berdasarkan apa yang telah dialami oleh suatu sistem. Sebagai contoh, misalnya menyediakan rekomendasi produk, pengambilan data hasil pencarian, penempatan iklan, deteksi kesalahan, chatbot, dan sebagainya. Yang kedua, Natural Language Processing. Konsep NLP dibentuk dengan tujuan agar komputer dapat memahami bahasa manusia baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Contoh yang umum ditemukan adalah adanya virtual assistant seperti Google Assistant, Siri, Cortana, dan Alexa. Virtual assistant tersebut menggunakan NLP dan teknologi lain di dalamnya. Contoh lain implementasi NLP ini adalah fitur autocorrect atau pemberian rekomendasi kata ketika pengguna mengetik di suatu aplikasi. Yang ketiga, Business Intelligence. BI merupakan metode atau proses yang dilakukan dengan bantuan teknologi untuk memperoleh informasi dengan cara menganalisis data dan menyajikannya sedemikian rupa sehingga pengguna, pada umumnya pihak eksekutif, dapat menindaklanjuti dan membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi tersebut. Dan yang terakhir, Cloud Computing. Cloud Computing adalah suatu konsep pengiriman berbagai layanan atau sumber daya melalui jaringan internet. Sumber daya ini mencakup teknologi penyimpanan, server, basis data, jaringan, serta perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. Penyimpanan data berbasis cloud memungkinkan pengguna menyimpan basis data jarak jauh. Selama perangkat elektronik yang digunakan terhubung dengan internet, maka pengguna dapat mengakses data maupun perangkat lunak untuk menggunakan atau memanfaatkannya. Cloud computing saat ini banyak digunakan terutama di kalangan bisnis karena beberapa kelebihannya, yaitu penghematan biaya operasional, peningkatan produktivitas, kecepatan dan efisiensi, kinerja, dan keamanan. Selanjutnya, tahapan analisis data. Tahapan utama dalam pengelolaan big data adalah yang pertama pengambilan data atau data capture, yang kedua manajemen data, dan yang ketiga analisis data. Pengambilan data merupakan tugas utama dan paling awal dalam proses pengelolaan big data. Data dapat diambil dari berbagai sumber seperti log server, perangkat sensor, dan mesin pencari. Mayoritas sumber data berasal dari pengguna dan data yang dihasilkan oleh mesin yang kemudian membentuk kumpulan data dengan ukuran yang sangat besar. Terdapat 3 jenis data berdasarkan bentuknya, yaitu data terstruktur, misalnya data rekam media elektronik dan data relasional. Data semi-terstruktur, misalnya tweet pada Twitter dan log file. Dan data tidak terstruktur, misalnya data protein, genetik, data klinis, tidak terstruktur, data jejaring sosial, rekaman audio atau video, dan data gambar. Yang kedua, manajemen data. Setelah data dihasilkan dari berbagai sumber,
berbeda, maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan data yang dikategorikan menjadi dua, yaitu penyimpanan dan pengambilan kembali data. Konsep sistem berkas terdistribusi digunakan untuk menangani penyimpanan data skala besar. Tahap selanjutnya adalah pengambilan data kembali atau data retrieval yang dapat dilakukan oleh basis data NoSQL. Yang ketiga, tahapan terakhir yaitu analisis data. Tahapan akhir pada pemrosesan big data adalah analisis dan visualisasi data. Pada tahap analisis ini, data dimodelkan menggunakan algoritma machine learning dan dianalisis menggunakan teknik statistik atau data mining untuk mendapatkan pola tersembunyi dari data tersebut. Terdapat beberapa tools atau teknologi yang dapat digunakan untuk analisis data ini. Mahot dan MLlib merupakan dua jenis teknologi yang banyak digunakan dibandingkan dengan teknologi lainnya. Kedua teknologi ini menggunakan library ML terdistribusi yang masing-masing berbasis Apache Hadoop dan Spark. Apache Flink merupakan kerangka kerja pemrosesan terdistribusi untuk menganalisis kumpulan data dengan skala besar yang berisi library ML di dalamnya, yaitu Flink ML. Dengan menggunakan algoritma ML, Mahot dapat mengekstrak pola dari kumpulan data dalam jumlah besar yang tersimpan pada Hadoop Distributed File System. Selain itu, terdapat juga teknologi ML yang disediakan pada lingkungan cloud, misalnya Microsoft Azure ML, IBM Watson ML, dan Amazon ML. Dan yang terakhir, itu ada jenis analisis data. Di sini ada gambarnya, jenis-jenis data, jenis domain, dan jenis aplikasi. Di mana jenis data ini terdiri dari analisis audio, analisis teks, video, dan web. Sedangkan jenis domain itu misalnya analisis kesehatan, finansial, energi, urban, dan media sosial. Dan jenis aplikasi yaitu analisis prediksi, manipulasi data, pengawasan, resiko, sentimen, graf, visual, dan streaming. Baik, itu tadi pembahasan terakhir mengenai big data. Baik, itu tadi presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.